Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan laporan fundamental Fisik Kimia Farma TBK, dan izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Desinta Mirela, dengan NIM 14020204008. Saya Muhammad Firmansyah dengan NIM 14022204190. Saya Gabriel Naomi, Rumah Dangari Nasi Mangensong dengan NIM 14020201370. Lalu dengan saya Delia Syahira dengan NIM 140220418. Dan terakhir ada saya Asteni Fadilah dengan NIM 14022044087. Baiklah, langsung saja ke materinya. Berikut bisa kita lihat di file Excel yang dipresentasikan saat ini, kita bisa melihat tabel untuk analisis fundamental untuk PT Kimia Farma Tbk atau parameter untuk tahun 2016 sampai 2020 dalam rupiah. Selanjutnya ada earning per share yang pada tahun 2016 sebesar 48,15, di tahun 2017 sebesar 58,84, tahun 2018 sebesar 74,88, tahun 2019 sebesar 2,86, tahun 2020 sebesar 3,68. Selanjutnya ada price to book value atau disingkat dengan PBV, didapatkan dari harga per saham dibagi dengan nilai buku per saham. Pada tahun 2016 itu didapatkan sebesar 6,9, tahun 2017 4,7, tahun 2018 sebesar 3,6, tahun 2019 sebesar 1,0, dan tahun 2020 sebesar 2,6. Dan selanjutnya ada price to earnings yang didapatkan dari harga saham dibagi laba bersih per saham. Maka didapatkan pada tahun 2016 sebesar 57,1, tahun 2017 sebesar 46, tahun 2018 sebesar 29,4, tahun 2019 sebesar minus 545,6, tahun 2020 sebesar 180,1. Lalu selanjutnya ada DPR atau penjangan dari dividen payout ratio. Rumusnya itu total dividen bagi laba bersih dikali 100%. Nah, untuk 2016-nya kita bisa lihat ada 20%, untuk 2017-nya sebesar 30%, lalu selanjutnya 2018 ada 20%, dan selanjutnya 2019 tidak ada. Untuk 2020-nya di sini kami masih kurang informasi karena laporan keuangannya belum dipublikasikan oleh perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya ada EDR untuk 2016 sebesar 97,02, lalu 2017 ada 81,89, lalu 2018 57,72, 2019 67,76, dan 2020 67,95. Selanjutnya ada debt to equity ratio atau sering kita kenal dengan DER. Nah, ini mendapatkan dari rumus total debt dibagi dengan total aset. Untuk DER tahun 2016 mendapatkan 103,07%, 2017 122,12%, 2018 173,24%, 2019 147,58%, dan 2020 mendapatkan 147,17%. Selanjutnya ada return on asset ratio atau sering kita kenal dengan ROA. Untuk ROA ini didapatkan dari net income dibagi dengan total aset. Nah, untuk tahun 2016 itu mendapatkan 5,80%, untuk tahun 2017 4,49%, untuk tahun 2018 mendapatkan 4,34%, untuk tahun 2019 mendapatkan minus 0,07%, dan untuk tahun 2020 mendapatkan 0,10%. Selanjutnya ada return on equity ratio atau sering kita kenal dengan ROE. Nah, ini didapatkan dari hasil
net income dibagi dengan net common equity. Untuk tahun 2016 mendapatkan 12,36%, 2017 11,79%, 2018 mendapatkan 13,25%, 2019 mendapatkan minus 0,22%, dan untuk tahun 2020 mendapatkan 0,24%. Selanjutnya ada gross profit margin ratio atau sering kita kenal dengan GPM. Nah, ini didapatkan dari gross profit dibagi dengan revenue. Untuk tahun 2016 mendapatkan 32,07%, 2017 35,93%, 2018 mendapatkan 39,76%, untuk 2019 mendapatkan 37,27%, dan untuk tahun 2020 mendapatkan 36,55%. Lalu ada net profit margin atau NPM, yang rumusnya yaitu laba bersih dibagi penjualan. Pada tahun 2016 didapat 0,20%, pada 2017 didapat 0,17%, pada 2018 didapat 6,33%, pada tahun 2019 didapat 5,41%, pada tahun 2020 didapat 4,67%. Lalu ada cash ratio, yang pada tahun 2016 didapat 38,18%, pada 2017 didapat 41,77%, pada 2018 didapat 36,50%, pada 2019 didapat 18,40%, dan pada tahun 2020 didapat 18,42%. Untuk dividen per saham di tahun 2016 sebesar 8,96, di tahun 2017 9,63, di tahun 2018 17,66, di tahun 2019 14,98, di tahun 2020 5,82. Untuk dividen yield di tahun 2016 0,68%, di tahun 2017 0,39%, di tahun 2018 0,83%, di tahun 2019 0,83%, dan di tahun 2020 0,47%. Maaf untuk Adele, suaranya belum di-unmute. Oh ya, maaf. Lalu di sini bisa kita lihat ada grafik dari laba bersih, PBV, dan ROE yang dapat kita simpulkan bahwa tidak disarankan untuk membeli saham tersebut dilihat dari ROE dan PBV-nya dikarenakan akan membuat menurunnya laba yang akan didapatkan oleh investor kelak. Ini mungkin disebabkan oleh salah satu dampak dari adanya virus COVID, karena bukan hanya PT Kimia Farma saja yang mengalami hal seperti ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun salah analisis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.